Oke, untuk video selanjutnya tanggal 10 sampai dengan 14 April 2023, Audi USD ini cukup menarik ya. Secara garis besar ini masih sideways di time frame daily, ini mungkin kelihatan lebih jelas ya. Cuman kita acuannya adalah time frame 4 terlebih dahulu aja. Yang perlu diperhatikan adalah untuk minggu ini support yang terdekat ada di kisaran 0.6650 dan yang kedua adalah 0.6575. Kemudian untuk resisten yang pertama ada di 0.6725, kemudian yang kedua ada di 0.6775, dan yang menjadi fokus minggu ini resisten yang ketiga ada di 0.6825. Selama harga tidak mampu keluar dari zona blok hitam ini, masih ada potensi untuk Audi USD sideways. Tentunya ini terlihat lebih jelas di time frame yang lebih besar. Cuman untuk fokus minggu ini kita manfaatkan aja untuk area sideways ini. Kalau misalkan harga nanti ke reject di kisaran 0.6650 dan harga mampu koreksi ke atas selama zona yang di blok kuning ini tidak break ke atas, kemudian ada konfirmasi pembalikan arah kembali, tutup di bawahnya 0.6725, ini akan menjadikan referensi penjualan. Tentunya untuk TP1 ada di 0.6650 dan TP2 ada di 0.6575. Ini untuk referensi yang pertama, penjualan. Kemudian referensi yang kedua adalah pembelian. Tentunya abaikan jika nanti zona yang di blok kuning ini break dan ada penutupan di bawahnya 0.6650. Nanti kita tunggu reaksi di kisaran area 0.6575. Kalau misalkan terjadi reject dan ada konfirmasi pembalikan arah kembali, selama nanti koreksinya tidak membentuk low yang lebih rendah daripada yang sebelumnya yang ada di sini, ini akan menjadikan referensi pembelian kembali. Tentunya untuk targetnya ada di 0.6650 itu sebagai TP1 dan TP2 ada di 0.6725. Jadi ada dua skenario, karena ini harga di tengah-tengah, mending sabar dulu, mending tunggu dulu. Di atas atau di bawah terlebih dahulu, nanti baru kita cari konfirmasinya. Kalau misalkan kita gambar, untuk referensi yang pertama adalah pastikan harga tidak keluar dari zona yang di blok kuning ini selama nanti kalau misalkan harga ke atas, cari penutupan di bawahnya 0.6725, baru trade ini bisa dibuka dengan risiko stop loss harus sedikit di atasnya. High yang kemarin itu kurang lebih di kisaran 0.6795, kurang lebih di kisaran area tersebut. Dan untuk maksimal target itu bisa di 0.6575. Ini untuk yang referensi yang pertama. Kalaupun kita kasih label, stop loss kita bulatkan terlebih dahulu di 0.6795, kurang lebih di sini. Kemudian area entry pastikan kembali kalau harga ke atas. Yang pertama adalah zona yang di blok kuning ini tidak rusak atau tidak ada penutupan di atasnya. Dan kalau misalkan terjadi konfirmasi pembalikan arah, amannya trade ini bisa dibuka di bawahnya 0.6725. Kita ambil yang 6715, kurang lebih di sini terlebih dahulu. Tentunya untuk TP1 itu di sini 0.6650 yang akan menjadi target TP yang pertama, kemudian TP yang kedua ada di 0.6575. Kemudian referensi yang kedua adalah pembelian. Tentunya abaikan jika nanti ini break ke bawah, meskipun nanti terjadi koreksi, kita tunggu aja yang di kisaran 0.6575, baru nanti cari konfirmasinya pembalikan arah kalau misalkan ada, dengan catatan ya, zona yang di blok biru ini tidak break ke bawah atau tidak ada penutupan di bawahnya, baru nanti cari konfirmasi seperti yang dibahas tadi. Kemudian untuk TP1-nya itu ada di 0.6650 dan TP2 ada di 0.6725. Kalaupun kita gambar untuk referensi pembelian itu kurang lebih ya, nanti tinggal tunggu aja kalau misalkan harga ada konfirmasi pembalikan arah di sini, amannya tunggu keluar dari zona yang di blok biru ini untuk mendapatkan risk to reward yang lebih bagus. Dan untuk stop loss itu bisa kasih ruang gerak sedikit di bawahnya zona yang di blok biru yang ada di sini. Ini yang referensi yang kedua. Kalaupun kita kasih label untuk yang referensi kedua, stop loss kurang lebih kita ambil yang 0.6575
400 kurang lebih di sini. Area entry pastikan adanya penutupan sesuai dengan bahasan tadi. 0.6600 cari di kisaran sedikit di atasnya nggak masalah, 0.6600. Kemudian untuk TP1 itu ada di 0.6650 dan TP2 ada di 0.6725. Risk to reward kalau misalkan kita ukur untuk referensi yang pertama itu stop loss kurang lebih 75 pip, TP1 72 pip dan TP2 ada di 145 pip kurang lebihnya. Dan referensi yang kedua resikonya adalah kurang lebih sekitar 60 pip ke bawah. Kemudian untuk TP1 kurang lebih ada di sekitaran 55 pip dan TP2 ada di kisaran 125 pip. Oke, untuk audio USD, kemudian kita lanjut ke USD CAD atau Kanada. Ini juga membentuk sebuah channel ya. Ini pelan-pelan ngerambat ke atas. Ini hati-hati sedikit karena ini yang saya khawatirkan adalah nanti ketika harga masuk ke resisten yang pertama ini kemudian break dan tidak terjadi kelanjutan tren ke bawah, justru yang saya khawatirkan adalah harga akan kembali ke atas di kisaran 1.3650 di kisaran area tersebut. Cuman yang akan menjadi fokus minggu ini adalah support itu ada di 1.3475, kemudian 1.3375 dan yang paling bawah adalah 1.3300. Kemudian untuk resisten sendiri ada di 1.3550, 1.3600 dan 1.3650. Hati-hati sedikit selama harga masih di dalam channel ini akan pelan-pelan ngerambat ke atas ya. Kalau misalkan harga turun ke bawah, syaratnya adalah harga harus mampu keluar dari channel dan koreksinya ini itu tidak mampu tutup di atasnya ya, maksimal ya kalau pun masuk itu tidak di tengah-tengahnya channel yang ada di sini. Baru harga melanjutkan ke bawah, ini yang kita antisipasi untuk minggu depan. Cuman ini mending netral dulu aja, nanti wait and see terlebih dahulu aja, nanti kita tunggu aja reaksi di 1.3550. Kalau misalkan nanti terjadi break ke atas untuk USD Kanada, abaikan terlebih dahulu. Kalau misalkan terjadi koreksi ke bawah, maksimal batas koreksi adalah tidak boleh tutup di 1.3475, baru trade ini bisa dibuka dengan target ada di 1.3650 kurang lebih di kisaran area tersebut. Kemudian untuk referensi penjualan adalah tunggu dulu aja, biarkan ini selesai terlebih dahulu. Kalau misalkan sideways sekalian nggak masalah, tapi nanti kita tunggu koreksinya di kisaran 1.3600 kurang lebih. Kalau misalkan terjadi konfirmasi pembalikan arah, amannya itu tunggu harga adanya penutupan kembali di bawahnya 1.3550, amannya baru nanti cari koreksinya. Selama harga koreksinya itu tidak ada penutupan di atasnya kembali 1.3550, ini akan menjadikan referensi penjualan dengan target maksimal ada di 1.3375. Oke, ini untuk sementara tidak digambar dulu karena amannya ini netral dulu aja untuk USD Kanada minggu ini. Sampai terjadinya skenario yang kita bahas ini nanti baru nanti diupdate. Cuman sementara skip dulu, referensi masih belum ada. Oke, mungkin itu aja untuk referensi Audi USD dan USD CAD. Selanjutnya kita sambung di video setelah ini.